Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, saya ada kesempatan lagi untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan kali ini. Sudah lama sekali saya tidak membagikan renungan karena memang 2 tahun terakhir saya sedang disibukkan dengan kuliah dan akhir bulan ini akan memasuki sidang tesis. Mohon doanya, Tuhan beri hikmat dan juga saya dapat nilai yang terbaik oleh kemurahan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Firman Tuhan yang mendasari ini dalam Galatia 6, sekali lagi dalam Galatia 6, ayat 9-10 berbunyi seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang membuat kita malas berbuat baik. Bahkan juga saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau ini menyinggung saudara, mari kita bertobat bersama. Ada orang-orang baik yang menjadi jahat karena kecewa. Karena apa? Karena kebaikannya tidak dibalas dengan kebaikan. Oh, come on. Saudara-saudara, kebaikan kita tidak boleh didasarkan kepada sikap atau respon atau reaksi orang lain. Kebaikan kita harus bersandar kepada Allah. Kebaikan kita harus berdasarkan kepada Allah. Dan kita tidak mengharapkan apa-apa balasan dari manusia. Kita melakukan kebaikan dengan dasar. Karena Allah telah mengasihi aku, Allah sudah baik bagiku. Maka aku mau membalas kebaikan itu dengan apa? Berbuat kebaikan. Aku anak Allah, Bapakku adalah Allah yang baik. Dia baik, maka aku juga sebagai anaknya harus menjadi orang yang baik, harus melakukan kebaikan, berbuat baik kepada semua orang, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Memang beberapa orang sering berkomentar seperti ini ya, di media sosial dan sebagainya. Mereka bilang, jangan terlalu baik jadi orang, nanti dikhianati. Jangan terlalu baik jadi orang, nanti disalahpahami. Jangan juga terlalu baik jadi orang, nanti dimanfaatkan dan sebagainya. Tapi bagi saya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya bukan orang baik. Saya hanya belajar berbuat baik, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau orang lain memanfaatkan kebaikan saya, maka saya akan berpositif thinking. Saya akan positive thinking berkata, itu artinya saya orang baik yang bermanfaat. Kalau orang lain memanfaatkan kebaikan saya, itu artinya saya orang baik yang bermanfaat bagi orang itu. Dan saya sangat syukur, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jikalau ada orang yang datang ke saya meminta, dalam tanda petik ya, atau memberi kesempatan bagi saya pakai kata ini, memberi kesempatan bagi saya untuk melakukan kebaikan. Itu suatu kehormatan yang saya suka, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi dalam hidup ini mari kita belajar untuk positive thinking. Positive thinking bukan dengan value dunia, tapi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Ada beberapa poin penting yang menjadi dasar kita berbuat baik, saudara, yang saya buat, ini versi saya. Yang pertama, kita berbuat baik karena itu perintah Allah. Jadi kita berbuat baik karena itu perintah Allah. Mau orang ngomong apa, mau reaksi orang bagaimana, respon orang dari kebaikan kita seperti apa, mau direspon dengan disalahpahami, dikecewakan, dan sebagainya, kita nggak peduli itu lagi, saudara-saudara. Karena apa? Aku berbuat baik karena memang Tuhan ngomong itu. Jadi aku berbuat baik karena itu memang perintah Tuhan. Terserah orang mau reaksinya seperti apa, mau balasnya seperti apa. Yang penting saya lakukan kebaikan karena itu perintah Allah. Saya lakukan kebaikan karena saya mengasihi Allah. Dan saya ingin membalas kasihnya Allah dengan terus berbuat kebaikan. Nah, as simple as that. Jadi sesimpel itu saya berpikir, saudara-saudara, bahwa saya melakukan kebaikan dengan tulus karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, maka saya lakukan perintahnya. Kebaikan itu salah satu dari perintah Allah, maka saya akan terus berbuat kebaikan. Poin yang kedua, kita terus berbuat baik, saudara-saudara. Ini versi saya juga. Kita terus berbuat baik sampai kita tidak tahu lagi caranya berbuat jahat. Jadi kalau saya ditanya, Adi kenapa Adi berbuat baik? Ini jawaban saya secara pribadi, ini asumsi pribadi saya. Kenapa Adi terus berbuat baik? Jawaban saya sederhana, saudara-saudara. Saya akan terus belajar berbuat baik. Saya akan terus berbuat kebaikan sampai saya lupa caranya berbuat kejahatan. Karena apa? Karena selama kita sering dan terus-menerus melakukan kebaikan, kebaikan itu akan menjadi gaya hidup. Dan kalau kebaikan menjadi gaya hidup kita, maka kejahatan tidak akan pernah menjadi bagian dari dalam hidup kita. Maka saya ajak kita juga untuk
kalau Bapak Ibu berkenan untuk memiliki value ini. Mari kita berbuat baik, terus berbuat baik. Mari kita terus melakukan kebaikan sampai kita lupa caranya berbuat jahat. Amin. Kenapa? Karena kebaikan itu menjadi nilai, menjadi gaya hidup kita, menjadi value-nya kita, menjadi lifestyle-nya kita. Adalah kebaikan, bukan kejahatan. Yang ketiga, kenapa kita berbuat baik? Ketiga adalah kita berbuat baik sebab suatu hari nanti kita pasti menuai kebaikan dari Allah. Ingat, dari Allah, saudara-saudara. Bukan dari manusia. Kita lakukan kebaikan, kita tidak mengharapkan balasan dari siapapun, tetapi kita berharap bahwa Allah yang akan membalasnya. Amin. Di dalam Alkitab sering ada tulisan, Tuhan ingatlah aku, ingatlah akan apa yang kulakukan ini. Kenapa? Orang-orang dalam Alkitab benar-benar tahu, saudara-saudara, bahwa kebaikan mereka itu tidak didasarkan pada manusia, tapi didasarkan pada Allah. Kebaikan mereka suatu hari nanti akan dibalas oleh Allah. Amin. Hari ini memang kita belum lihat, tapi one day kita pasti akan melihat yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Amin. Menabur kebaikan atau berbuat baik itu seperti menabur benih. Benih itu ditabur, kita nggak tahu, nggak lihat, memang nggak langsung instan benih itu tumbuh besar lalu menghasilkan buah. Enggak. Ada proses yang harus dilewati oleh benih itu bertumbuh. Jadi apa pesannya, saudara? Pesannya adalah terus menabur kebaikan, terus merawat diri kita untuk terus menjadi baik, konsisten berbuat baik. Karena seperti benih, setiap benih kebaikan yang kita tabur, kita sirami terus dengan berbuat kebaikan, kita tabur terus kebaikan, kita pupuk terus hidup kita dengan kebaikan, maka suatu hari nanti benih itu yang ditanam di bawah tanah yang kita tidak lihat pertumbuhannya, suatu hari nanti dia akan tumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat dan menjadi berkat bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Benih kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan berkata, usahamu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Makanya saya sebut tadi, di dalam Tuhan. Apa tadi poin ketiga? Berbuat baik sebab suatu hari nanti kita pasti akan menuai kebaikan dari Allah, bukan dari manusia, saudara-saudara. Teruslah berbuat baik, karena one day kamu akan menerima reward yang luar biasa dari Tuhan. Dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Jangan berharap dari manusia, tapi dari Tuhan. Poin terakhir, saudara-saudara. Kenapa kita berbuat baik? Kita berbuat baik karena mau menjadi seperti Yesus. Kita berbuat baik karena apa? Karena kita mau seperti Yesus, saudara-saudara. Adalah sebuah kehormatan ketika kita memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan. Karena saat kita memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, itu artinya Allah sedang menjadikan kita partner. Partner apa? Partner untuk merawat semesta. Semesta yang saya maksud adalah orang-orang di sekitar kita, yang memang Tuhan titipkan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu adalah saat kita melakukan kebaikan, itu artinya Tuhan sedang menjadikan kita perpanjangan tangannya untuk menolong orang tersebut. Wah, suatu kehormatan bukan, saudara-saudara? Ketika kita diberi kesempatan untuk oleh Allah menjadi partnernya Allah, menjadi kawan sekerjanya Allah untuk melakukan kebaikan. Amin. Jadi intinya adalah teruslah berbuat baik sampai suatu hari nanti kamu akan menuai apa yang kamu tabur dengan tanganmu. Teruslah berbuat baik, teruslah menabur kebaikan dengan tanganmu sampai matamu melihat dan menikmati buah-buah dari kebaikan yang kamu tabur selama ini. Teruslah berbuat baik. Mari kita terus berbuat baik sampai apa? Sampai kita lupa caranya berbuat jahat. Selesai. Ini seperti ekstrim, tidak masuk akal, tetapi iman saya seperti ini, bahwa saya akan terus belajar berbuat kebaikan sampai saya lupa caranya berbuat kejahatan. Di dunia ini hanya ada hitam atau putih, saudara yang kasih Tuhan, baik atau jahat, benar atau salah. Maka saya memilih untuk baik, saudara. Dan ketika saya memilih untuk baik, maka yang jahat pasti pergi. So intinya, mari kita terus belajar berbuat baik sampai kita lupa caranya berbuat jahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Yang punya surga sangat mengasihimu. Tuhan berkati.